Bab 748. Jun Tianyu, sepertinya kamu ingin mempersulit keluarga Peiku. Pei Wenqiang berkata dengan wajah serius. Mendengar itu, Jun Tianyu tidak berbicara, tetapi alisnya berkerut sedikit. Sangat jelas, kata-kata Pei Wenqiang membuatnya agak ragu-ragu. Kamu anggota keluarga Pei, kata Jun Tianyu. Kakak laki-lakiku adalah Pei Kun, bagaimana menurutmu? Pei Wenqiang berkata dengan ekspresi puas diri. Alis Jun Tianyu berkerut lagi dan berkata, salah satu dari 7 putra suci, Pei Kun. Sepertinya kamu tahu sedikit. Itu benar, itu justru salah satu dari 7 putra suci, Pei Kun. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Ying Tianya, kata Pei Wenqiang. Jun Tianyu memandang ke arah Ying Tianya, dan melihatnya mengangguk tanpa daya, dan tahu bahwa kata-kata itu tidak salah. Pei Wenqiang melihat bahwa Jun Tianyu agak khawatir dan bahkan lebih sombong ketika dia berkata, Jun Tianyu, Anda juga menyadari status 7 putra suci di Tanah Suci Afterglow Crimson. Bahkan jika bakat Anda melampaui yang lain, Anda benar-benar dapat, aku tidak mampu memprovokasi juga. Aku juga tidak perlu kamu melakukan apapun. Selama kamu tidak peduli dengan masalah antara Ye Yuan dan aku, pasti akan ada pembayaran yang murah hati di masa depan. Aku, Pei Wenqiang, akan memenuhi apa yang saya katakan. Petik 2. Ye Yuan tahu apa yang ditandai oleh putra suci di Tanah Suci. Dengan kekuatan Jun Tianyu, dia memang tidak mampu menyinggung perasaan. Putra suci adalah beberapa junior dengan talenta tertinggi di Tanah Suci. Satu orang di antara mereka memiliki kesempatan untuk mewarisi warisan Dao di masa depan. Bahkan jika tidak dapat menjadi penguasa Tanah Suci, mereka juga setidaknya akan menjadi anggota Asosiasi Penatua, yang memiliki wewenang luar biasa. Tidak heran Ying Tianya menyembunyikannya dengan hati-hati ketika dia memasuki Clear Ridge City. Ternyata dia takut menyinggung Pei Wenqiang. Siapa yang tahu bahwa saat dia memasuki Clear Ridge City, Pei Wenqiang sudah memperhatikannya. Tetapi terhadap Jun Tianyu, Ye Yuan memiliki banyak keyakinan. Memang, Jun Tianyu hanya menggelengkan kepalanya dengan lemah dan berkata, bahkan jika Anda adalah adik laki-laki Pei Kun, ingin menyentuh Ye Yuan, Anda juga harus meminta pedang di tangan saya. Kamu, baik, masalah hari ini, aku, Pei Wenqiang, telah mengingatnya. Setelah keluar dari gua kuno ini, aku akan melihat bagaimana kamu hidup di Tanah Suci Crimson Afterglow. Pei Wenqiang tidak berharap bahwa Jun Tianyu sebenarnya sangat gigih pada Ye Yuan. Dia lebih suka mengambil risiko menyinggung keluarga Pei daripada rela melepaskannya. Jun Tianyu berkata dengan dingin, memang benar keluarga Pei-mu kuat, tetapi ingin menutupi langit dengan satu tangan di Tanah Suci Crimson Afterglow, itu mungkin tidak bisa dilakukan, bukan? Apapun gerakanmu, jangan ragu untuk jalankan mereka. Juni ini akan menerimanya. Petik 2. Saudara Jun yakinlah, selama saudara magang junior diselamatkan, kurasa keluarga Pei-nya juga tidak akan berani melakukan apapun padamu. Meskipun Su Yan bukan putra suci, statusnya juga tidak terlalu jauh, Ying Tianya juga bersuara. Pei Wenqiang mendengus dingin dan berkata, kalau begitu kamu juga harus menyelamatkan Su Yan sebelum berbicara. Pei Wenqiang tidak membantah kata-kata Ying Tianya. Sepertinya bahkan jika kekuatan Su Yan ini lebih rendah dari Seven Holy Sons, perbedaannya mungkin tidak besar juga. Pertarungan hebat berakhir tanpa kesimpulan seperti ini. Tidak ada yang bisa melakukan apapun kepada siapapun. Semua orang hanya bisa melanjutkan dan menjelajah. Tempat sialan macam apa ini? Mengapa rasanya tempat ini dipenuhi dengan ki yang menyeramkan di mana-mana? Luo Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Bukan hanya Luo Fang, yang lain juga merasakan hal ini. Melintasi sungai, gelombang udara dingin menyerbu tubuh semua orang. Meskipun itu tidak bisa melakukan apapun pada mereka, itu terus membuat orang merasa tidak nyaman. Ye Yuan secara alami merasakannya juga. Tetapi dia tidak memiliki banyak sensasi. The Origin Magnetism Spirit Wood kebal terhadap 100 kejahatan. Terlepas dari apakah itu udara dingin atau ki yang menyeramkan, semuanya tidak bisa mendekati tubuhnya. Kalian, lihat, ada aula besar di depan. Semua orang saat ini berjalan ketika sebuah aula besar muncul di hadapan semua orang. Hanya saja aula besar ini juga dipenuhi dengan ki yang menyeramkan, membuat orang tidak nyaman. Ada plaza besar di depan aula besar. Ada banyak patung di alun-alun. Patung-patung itu semuanya adalah sosok wanita cantik. Masing-masing dari mereka anggun dan menawan, sangat jelas dan hidup. Beberapa dari mereka memeluk kecapi Cina, beberapa memainkan sitar, beberapa menari dengan anggun, seperti orkestra istana. Ketika semua orang berjalan dekat,
mereka menemukan bahwa wanita-wanita cantik ini semuanya sangat menakjubkan, dan benar-benar membuat orang merasa tidak mampu mengendalikannya. Hehe, sangat memalukan bahwa semua keindahan ini adalah pahatan. Jika mereka orang-orang yang nyata, maka kita saudara-saudara akan bisa mendapatkan kepuasan. Semua orang mengatakan bahwa mati sambil menikmati seorang wanita, mereka bisa bahagia menjadi hantu juga. Gagasan siapa yang membuat patung-patung ini, keberuntungan mereka dengan keindahan tidak dangkal. Petik 2. Ketika para seniman bela diri ini melihat patung-patung wanita cantik ini, masing-masing dari mereka semua sangat mabuk. Memang, patung-patung ini terlalu hidup, seperti manusia sungguhan. Ekspresi wajah mereka juga sangat alami. Lebih jauh lagi, godaan mereka muncul dalam aliran yang tak berujung, menyebabkan daya tarik mematikan terhadap pria. Wanita-wanita ini suka dilahirkan secara alami untuk memikat pria. Saat itu, musik yang indah tiba-tiba terdengar di alun-alun. Musik berdering di telinga semua orang seolah sedang dimainkan, menyihir pikiran dan jiwa mereka, sangat memabukkan. Dan tepat pada saat ini, para wanita cantik di alun-alun itu benar-benar hidup satu persatu, dan mereka mulai tampil di depan semua orang dengan bentuk yang sangat memukau. Hahaha, kemarilah, beri ciuman pada dewa ini. Girly, ayo, duduk di pangkuan tuan ini. Bagaimana mungkin seniman bela diri yang bepergian bersama masih menanggungnya? Masing-masing dari mereka semua menerkam wanita-wanita cantik itu. Untuk sesaat, seluruh plaza itu sangat kacau. Bahkan para seniman bela diri surga pencerahan alam itu semua mabuk di dalamnya juga, tidak dapat melepaskan diri, termasuk Pei Wenqiang dan Ying Tianya. Yang sedikit lebih baik adalah Jun Tianyu. Ekspresi wajahnya tampak menyakitkan, menunjukkan penampilan yang berjuang. Tapi matanya sudah berangsur-angsur menjadi kosong. Kakak Jun, fokuskan pikiranmu dan jangan bergerak. Tiba-tiba, suara ini seperti baut tiba-tiba, menyeret Jun Tianyu kembali ke kenyataan. Dia tiba-tiba kaget bangun. Melihat sekeliling, dia menemukan bahwa yang lainnya memeluk wanita cantik yang terpahat itu. Beberapa mencium wajah-wajah wanita cantik itu dengan heboh, yang lain meraba-raba tubuh-tubuh wanita cantik itu, menunjukkan segala macam perilaku buruk. Jun Tianyu menyesali dirinya sendiri karena malu. Jika bukan karena transmisi rasa surgawi seperti lonceng Ye Yuan yang berdentang barusan, dia mungkin juga akan seperti sisanya sekarang, kan? Jika benar-benar seperti itu, pedang-pedangnya pasti akan menjadi agak penyesalan, dan dia tidak akan bisa membongkar dao besar lagi di masa hidup ini. Ye Yuan, kenapa kamu? Jun Tianyu juga sangat ingin tahu. Wilayah kultivasi Ye Yuan adalah yang terendah di sini, tapi hanya dia sendiri yang tidak terpengaruh. Dia memeriksa dirinya sendiri bahwa kehendaknya kuat dan sangat sulit untuk menderita godaan semacam ini. Tetapi sebelumnya, bahkan dia hampir terperangkap di dalam juga. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, keindahan ini sama sekali bukan patung, tetapi mereka disempurnakan dan dibentuk dari orang-orang yang hidup. Pencapaian seni menyihir mereka harus sangat tinggi ketika mereka masih hidup. Oleh karena itu, mereka masih dapat menyebabkan kekacauan besar terhadap seniman bela diri setelah kematian. Saya merasakan sesuatu yang salah segera setelah datang ke alun-alun ini, jadi saya langsung masuk ke Heart Like Monolith Realm. Karena itu, saya tidak terpengaruh. Petik 2. Jika itu dalam kondisi normal, Ye Yuan juga akan meninggal karena kecelakaan. Tetapi selama dia meningkatkan kewaspadaan, agar seni penyihir semacam ini ingin memperdayainya, itu tidak bisa dilakukan sama sekali. Yang disebut jantung seperti monolith, tidak tergoyahkan oleh 8 angin, batas wilayah hati itu sendiri adalah musuh utama dari seni menyihir ini. Dia secara alami tidak terpengaruh. Hanya saja kata-kata Ye Yuan membuat Jun Tianyu melompat ketakutan. Dia berseru, apa yang kamu katakan? Mereka semua dimurnikan dari orang yang hidup. Ini, bagaimana ini mungkin? Bab 749/749. Jun Tianyu melihat patung-patung itu, syok tertulis di wajahnya. Jika bukan karena Ye Yuan mengatakan demikian, dia tidak akan berpikir ke arah ini sama sekali. Tapi sekarang, semakin dia melihat, semakin dia merasa bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan benar. Patung-patung ini benar-benar terlalu hidup sampai itu persis sama dengan orang asli. Ekspresi keindahan ini sangat mirip dengan aslinya sehingga tidak bisa dibedakan dari aslinya. Sangat sulit bagi Jun Tianyu untuk membayangkan pengrajin seperti apa yang bisa memahat patung yang begitu hidup. Hanya ada satu kemungkinan, ini semua adalah orang yang hidup. Tapi tubuh patung-patung ini semuanya sedingin es, sangat mirip dengan batu. Jun Tianyu masih berkata agak tidak percaya. Ye Yuan menghela nafas dan berkata,
aku sudah meneliti keterampilan alkimia kuno. Di zaman kuno, ada semacam obat yang disebut bubuk membatu. Setelah orang meminumnya, seluruh tubuh mereka akan menjadi kaku seperti batu, dan ekspresi mereka juga akan tetap pada saat itu membatu selamanya. Saya pikir bahwa kecantikan ini mungkin dibius dengan petrifying powder, itu sebabnya mereka menjadi seperti itu, kan? Petik 2. Ini, lalu apa yang terjadi dengan mereka? Jun Tianyu menunjuk ke sisanya dan berkata, para wanita ini benar-benar memainkan karya musik sebelum kematian. Setelah mereka membatu, jiwa mereka yang hidup terkurung dalam tubuh mereka oleh seseorang, selamanya tidak bisa keluar. Mereka mati karena menyimpan kebencian, jadi ketika ada orang yang hidup mendekat kepada mereka, mereka akan menggunakan semua kemampuan mereka sebelum mati untuk memperdayai orang-orang yang hidup. Ketika mereka kehilangan diri mereka sepenuhnya di dalam, jiwa surgawi mereka akan meninggalkan tubuh, selamanya tidak dapat kembali ke tubuh mereka, kata Ye Yuan. Jun Tianyu dilanda ketakutan. Seni menyihir wanita ini sangat luar biasa. Mereka, seniman bela diri realem surga pencerahan ini, tidak bisa menahan sama sekali. Jika bukan karena peringatan Ye Yuan, dia mungkin tidak bisa bertahan lama juga. Dan menurut apa yang Ye Yuan katakan, bukankah yang lain akan dalam bahaya besar? Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Simpan, atau tidak untuk menabung? Jun Tianyu berkata dengan ragu-ragu. Ye Yuan berkata, gua kuno ini sangat menyeramkan. Siapa yang tahu berapa banyak bahaya di belakang? Musuh terbesar kita saat ini bukan mereka, tetapi bahaya di sini. Membiarkan mereka mati dengan bebas mungkin bukan hal yang baik bagi kita. Petik 2. Keberadaan yang bisa memperbaiki patung aneh seperti itu mungkin tidak mudah untuk bergaul. Di dalam gua ini penuh dengan bahaya. Jika itu Ye Yuan dan Jun Tianyu dua orang, sangat sulit untuk melanjutkan. Jika benar-benar menemukan sesuatu, memiliki sedikit lebih banyak orang akan memiliki lebih banyak harapan untuk bertahan hidup sebagai gantinya. Lalu, bagaimana cara menyimpan? Untuk berbicara tentang membunuh musuh dan bertempur, Jun Tianyu sangat mahir. Tetapi menghadapi hal semacam ini, dia hanya bisa memiliki tatapan kosong. Ye Yuan perlahan menutup matanya, menggumamkan mantra di udara. Gelombang kekuatan jiwa yang agung menyebar. Mata Jun Tianyu berubah niat, menatap Ye Yuan dengan aneh. Dia tidak berharap bahwa kekuatan jiwa Ye Yuan sebenarnya sangat kuat. Pecah. Ye Yuan tiba-tiba menangis ringan. Suara itu tidak keras, tetapi kekuatan penetrasi sangat kuat. Suara prajna yang masih bergema di alun-alun sebenarnya dikirim berserakan dengan teriakan Ye Yuan. Pada saat yang sama, suara Ye Yuan juga ditransmisikan ke lautan kesadaran semua orang. Teriakan ini tidak diragukan lagi mencerahkan orang-orang yang tidur dengan mereka, menyeret mereka kembali ke dunia nyata secara langsung. Apa yang aku lakukan? Menjijikkan sekali. Ya dewa, apa yang aku lakukan barusan? Gah, aku tidak ingin hidup lagi. Memalukan sampai mati. Segerombolan seniman bela diri semua memerah karena malu, menemukan bahwa mereka melakukan tindakan yang memalukan. Wajah beberapa patung dipenuhi air liur di mana-mana dari ciuman oleh seniman bela diri, tampak menjijikkan sekali. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mendesah, orang-orang ini memiliki selera yang sangat berat. Jika membiarkan mereka terus berkembang, siapa yang tahu apa lagi yang akan mereka lakukan di belakang. Jun Tianyu tertawa terbahak-bahak dan berkata, sifat manusia, sifat manusia. Hahaha. Meskipun dia sangat ingin bertahan, Jun Tianyu masih tidak bisa menahan pada akhirnya dan tertawa terbahak-bahak. Ketika yang lain mendengar tawanya, masing-masing dan setiap dari mereka berharap mereka dapat menemukan lubang di tanah untuk menggali. Jika patung-patung ini adalah wanita yang sangat cantik, lupakan saja. Tetapi masing-masing dari mereka benar-benar melakukan hal-hal semacam ini pada patung. Serius dipermalukan sepanjang jalan kembali ke rumah nenek mereka. Ying Tiannya datang di depan Ye Yuan dengan wajah tuanya merah padam dan bertanya, itu, Tuan Ye, apakah kamu yang menyelamatkan kita? Itu benar. Jika bukan karena Ye Yuan, Anda semua akan mati. Bahkan jiwa surgawi Anda mungkin tidak akan pernah bereinkarnasi untuk selamanya. Sebelumnya, beberapa orang masih ingin membunuh Ye Yuan. Ironisnya, Jun Tianyu tiba-tiba menyingkirkan tawa dan berkata dengan mendengus dingin. Pei Wenqiang memeluk dua patung sebelumnya, tangannya sudah mencapai di dalam gaun patung, melakukan segala macam tindakan tidak senonoh. Penampilannya sangat buruk. Dan kata-kata Jun Tianyu jelas diucapkan untuk didengarnya. Kata-kata yang terdengar tinggi. Gua ini sangat aneh. Dia takut ketika kita mati, dia tidak bisa keluar sendiri, kan?
Jangan coba itu dengan Pei ini, aku tidak akan berterima kasih padanya. Pei Wenqiang tidak bisu. Dia menemukan niat Ye Yuan dengan sangat cepat. Tidak peduli apa, Ye Yuan menyelamatkanmu adalah fakta, kata Jun Tianyu dengan cemberut. Melihat sikap Pei Wenqiang, Jun Tianyu agak menyesal telah menyelamatkannya. Tapi Ye Yuan berkata dengan dingin, Kakak Jun, tidak perlu banyak bicara. Ye Yuan tidak berharap Pei Wenqiang akan berterima kasih atas apapun juga. Berdebat tentang dia dengan ini tidak ada artinya sama sekali. Semuanya mundur. Ye Yuan tiba-tiba berkata. Para seniman bela diri lainnya saling bertukar pandang, tetapi mereka akhirnya tetap mendengarkan dan mundur. Bahkan Pei Wenqiang dan He Suming yang paling menentang Ye Yuan sama-sama mundur ke satu sisi dengan bijaksana. Meskipun dia benar-benar tidak tahu berterima kasih terhadap Ye Yuan secara lisan, di kedalaman lubuk hati Pei Wenqiang, dia masih memiliki rasa terima kasih terhadap tindakan menyelamatkan hidup Ye Yuan. Bahkan jika hanya ada sedikit petunjuk, itu akhirnya masih ada di sana. Terlepas dari tujuan apa itu berasal, Ye Yuan menyelamatkan hidupnya. Jadi kali ini, dia tidak menyanyikan lagu yang berbeda dengan Ye Yuan untuk pertama kalinya. Selain itu, dia juga sangat ingin tahu apa yang Ye Yuan coba lakukan. Itu hanya untuk melihat Ye Yuan tiba sebelum seorang cantik dan tiba-tiba mengulurkan jarinya, mengetuk gelabela pada wanita itu. Gumpalan samar kekuatan jiwa menyerbu ke dalam patung yang mengalir di sepanjang jarinya. Segera setelah itu, sebuah pemandangan yang mengejutkan semua orang terjadi. Patung itu benar-benar mengeluarkan lingkaran cahaya redup. Di bawah tatapan semua orang yang tercengang, patung itu tiba-tiba hancur menjadi debu. Dan hantu samar muncul di depan Ye Yuan, persis sama dengan patung itu sebelumnya. Sangat jelas, ini adalah jiwa dewa patung itu. Ketika jiwa surgawi itu melihat Ye Yuan, dia benar-benar membungkuk dalam-dalam padanya. Kecuali, hantu roh surgawi itu tampak seperti ilusi, praktis sudah hampir menghilang. Jiwa surgawi ini dipenjara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan sudah lemah hingga ekstrim. Dia benar-benar tidak dapat membuka mulut untuk berbicara lagi. Ye Yuan hanya mengangguk dan berjalan di depan patung lain dan melakukan hal yang sama. Patung itu hancur menjadi debu dengan sangat cepat, hanya menyisakan hantu samar. Hantu itu juga membungkuk dalam-dalam padanya dengan sangat berterima kasih, terlihat halus dan menyedihkan. Ye Yuan menghela nafas sedikit dan berjalan menuju patung lain. Sama seperti ini, Ye Yuan berjalan menuju patung setelah patung, mengubah setiap patung menjadi debu. Bab 750. Ini, apa yang terjadi di sini? Mungkinkah roh surgawi seorang wanita dipenjara di dalam setiap patung? Ying Tiannya berkata dengan takjub. Ini sama sekali bukan patung, tetapi dimurnikan dari orang yang hidup. Jun Tianyu menghela nafas sedikit dan menceritakan situasi yang Ye Yuan temukan untuk semua orang, membuat semua orang merasa dingin di duri mereka. Cara seperti ini terlalu kejam. Orang seperti apa pemilik gua ini, untuk benar-benar dapat menggunakan cara-cara jahat seperti itu. Tidak heran kekuatan perempuan yang luar biasa ini begitu hebat. Kebencian yang menjulang seperti ini, orang biasa mungkin tidak bisa menahannya, kan? Ying Tiannya berkata dengan heran. Hanya ukuran seperti apa yang digunakan bocah ini, untuk benar-benar dapat menyelesaikan keluhan para wanita ini. Pei Wenqiang berkata dengan kaget. Semua orang dilanda ketakutan. Baru sekarang mereka menemukan bahwa metode Ye Yuan benar-benar tak terbayangkan. Untuk cara kejam semacam ini di mana jiwa-jiwa surgawi dipenjara hingga mereka menunjukkan kebencian di langit, hanya ada jalan untuk memusnahkan mereka sepenuhnya. Tapi Ye Yuan menggunakan metode yang tidak diketahui. Tidak hanya dia menyelamatkan jiwa-jiwa surgawi ini dari tubuh, dia bahkan membuat masing-masing dan setiap dari mereka damai tak tertandingi. Jika dugaan saya benar, apa yang dia gunakan seharusnya adalah seni mistik jiwa surgawi, seni penenang jiwa. Hanya saja menumbuhkan seni menenangkan jiwa ke batas semacam ini, itu benar-benar tak terbayangkan. He Suming tiba-tiba berkata, seni penenang jiwa, bagaimana itu mungkin? Cara tak terbayangkan seperti itu sebenarnya hanya seni menenangkan jiwa tingkat rendah. Pei Wenqiang berkata dengan heran. Segala macam cara, ketika dilatih ke alam yang sangat tinggi, juga akan menjadi tak terbayangkan. Hanya saja sangat sedikit orang yang bisa melakukannya. Seni penenangan jiwa Ye Yuan mungkin telah mencapai batas untuk kembali ke kesederhanaan asli seseorang. Dia hanya berusaha untuk menjalani komunikasi dengan gadis-gadis ini dan membuat gadis-gadis ini meletakkan kebencian di hati mereka, dan mereka juga sudah bisa melepaskan diri. Petik 2. Di antara orang-orang ini, orang yang mempelajari seni mistik jiwa dewa adalah He Suming. Karena itu, ia memiliki hak terbesar untuk berbicara juga.
The Soul Shooting Art hanya sebuah seni mistis jiwa surgawi yang lebih kasar dan dangkal yang digunakan untuk mengusir jiwa-jiwa mati. He Suming tahu seni mistis jiwa surgawi ini juga. Selain itu, pencapaiannya tidak rendah. Oleh karena itu, dia bisa tahu apa yang sedang dilakukan Ye Yuan. Seni menenangkan jiwa yang digunakan Ye Yuan sangat berbeda dari apa yang digunakan orang normal. Tapi semacam gelombang jiwa surgawi yang akrab tidak bisa disembunyikan dari He Suming. Hanya saja yang membuat He Suming kagum adalah bahwa Ye Yuan menggunakan gerakan ini sepenuhnya atas kehendaknya, di ujung jarinya. Ye Yuan berkomunikasi dengan jiwa surgawi dari para gadis ini, membawa kekuatan terselubung dalam misteri. He Suming hanya punya satu kata untuk diberikan pada penilaian kekuatan ini, yakin. Tidak peduli seberapa besar keluhan yang terkandung dalam jiwa surgawi gadis-gadis ini, mereka semua akan tenang di bawah bujukan Ye Yuan. Saat kebencian menghilang, cangkang ini tidak bisa lagi membatasi mereka, jadi mereka menghilang ke udara. Segera, Ye Yuan melepaskan semua keindahan. Beberapa lusin hantu samar muncul di alun-alun. Seorang wanita berpakaian kuning tiba-tiba keluar dari barisan dan menyapa Ye Yuan dengan melipat tangannya di sisi kanan bawah, berkomunikasi dengan Ye Yuan, jiwa surgawi para suster lemah. Mei Xuan berterima kasih kepada Tuan Muda atas nama para suster atas rahmat Anda, kebangunan rohani. Petik 2. Ye Yuan membebaskan semua orang sekarang dan tahu bahwa wanita berbaju kuning ini disebut Qin Mei Xuan, dia juga orang yang jiwanya surgawi yang terkuat sekarang. Tentu saja, yang disebut terkuat ini juga hanya bisa memiliki komunikasi jiwa surgawi dengan Ye Yuan. Hanya jiwa surgawi Qin Mei Xuan ini yang sedikit lebih kuat saat ini dan nyaris tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan Ye Yuan. Jiwa surgawi mereka dipenjara selama 10.000 tahun dan lemah lama sampai-sampai lenyap seperti awan kapan saja. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk membalas sama sekali setelah membebaskan diri dari tubuh mereka sendiri. Baiklah, pembatasan pada tubuhmu sudah dihapus. Mulai sekarang, kamu semua bebas. Masalah masa lalu sudah selesai. Kalian semua kembali ke samsara kalau begitu. Ye Yuan berkata dengan dingin. Ye Yuan tahu bahwa gadis-gadis ini semua orang yang punya cerita. Tapi waktu yang lama telah berlalu. Orang yang menjebak mereka saat itu mungkin telah kembali ke bumi juga sekarang. Tetapi Qin Mei Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Muda, kami para saudari telah mendiskusikan sekarang. Kami telah memutuskan untuk tidak memasuki samsara. Alis Ye Yuan berkerut ketika dia mendengar itu dan berkata, Aku menyelamatkan kalian semua, karena aku merasa kalian semua adalah orang-orang yang bernasib pahit. Meskipun ada hal-hal buruk, ada juga beberapa daerah yang menyedihkan. Jika kalian menolak untuk datang menurut akal sehatmu, maka aku tidak bisa disalahkan. Petik 2. Qin Mei Xuan sangat cemas ketika dia mendengar itu dan menggelengkan kepalanya berulang kali ketika dia berkata, Tuan Muda salah. Makna saya adalah bahwa kita para saudari ingin mengikuti sisi Tuan Muda dan melayani Tuan Muda. Tampaknya takut pada Ye Yuan yang menolak, Qin Mei Xuan buru-buru berkata lagi, meskipun kita semua bersaudara adalah semua tubuh roh surgawi sekarang, yang terendah ketika kita masih hidup juga adalah kekuatan alam tanpa batas, jauh lebih kuat dibandingkan dengan orang-orang itu. Selama jiwa surgawi kita pulih sampai batas tertentu, saya percaya bahwa kita masih bisa membantu Tuan Muda. Petik 2. Menuju keputusan Qin Mei Xuan, Ye Yuan agak terkejut. Bagi jiwa surgawi yang dipenjara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pembebasan terbesar tidak lebih dari memasuki samsara. Tapi gadis-gadis ini sebenarnya rela tinggal di sisinya dan tidak mau masuk samsara juga. Ye Yuan merenung sejenak dan berkata, apakah kalian semua masih memiliki keinginan yang tidak terpenuhi? Ini, Qin Mei Xuan tidak bisa menahan keraguan. Ye Yuan mendengus dingin ketika dia melihat situasi dan berkata, apakah kamu merasa bahwa Tuan Muda ini sangat santai? Atau mungkin, kamu merasa bahwa Tuan Muda ini akan menerima sekelompok orang dengan latar belakang yang tidak diketahui berada di sekitarku. Ye Yuan tahu bahwa gadis-gadis ini semua bukan orang baik ketika mereka masih hidup. Hanya saja mereka terlalu lemah saat ini, itu sebabnya mereka tampak sangat menyedihkan. Jika dia membiarkan mereka memulihkan kekuatan, mereka mungkin melakukan sesuatu. Oleh karena itu, berbicara dengan mereka, Ye Yuan tidak memiliki niat untuk bersikap sopan. Qin Mei Xuan sangat khawatir ketika dia mendengar itu dan berkata, Mei Xuan tidak bermaksud seperti itu. Sebenarnya, Qin Mei Xuan tiba-tiba beralih ke transmisi suara dan berkata, sebenarnya, kami saudara perempuan semua ditangkap oleh iblis itu saat itu. Dan di antara kami, masih ada saudara perempuan tertua.
Setan itu memberi hadiah kakak perempuan sulung ke dewa asal Dewa Ungu untuk menjadi selir saat itu untuk menjilatinya, hutang budi adik sulung kepada kita sama berbobotnya dengan gunung. Jika tanpa dia, kita sudah lama mati. Meskipun kita tahu bahwa dia pasti tidak ada di dunia ini lagi, kita masih ingin lihat dia untuk terakhir kali. Petik 2. Alis Ye Yuan bersatu ketika dia mendengar itu. Tapi gelombang raksasa muncul di hatinya. Gadis-gadis ini benar-benar mengalami era Dao Dao. Dewa Ungu asal bidah di mulut mereka harus menjadi pembangkit tenaga dewa alam. Ye Yuan tidak bergerak di permukaan, tapi hatinya sudah melompat ke tenggorokannya. Di era sekarang ini, tidak ada yang bergerak menuju alam dewa, dua kata ini, termasuk dia, Ye Yuan. Dalam kehidupan ini, keinginan terbesar Ye Yuan selain membunuh Ji Changlan adalah untuk mengejar alam dewa yang sesaat dan sesaat itu. Qin Meixuan sama sekali tidak mendeteksi transformasi kondisi mental Ye Yuan dan melanjutkan, lagi pula, kami para saudari benar-benar berterima kasih kepada Tuan Muda dan ingin membalas kebaikan Tuan Muda. Karena itu, kami ingin tetap berada di sisi Tuan Muda. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan tenang, baiklah kalau begitu. Kalian semua masuk ke dalam artefak roh spasial saya terlebih dahulu. Kemudian, aku akan memperbaiki jiwa menjaga spanduk agar kalian membiarkan kalian semua beristirahat di dalam. Qin Meixuan sangat gembira ketika mendengar itu dan berulang kali berkata, terima kasih banyak, Tuan Muda. Terima kasih banyak, Tuan Muda. Dengan lambaian tangannya, Ye Yuan menempatkan mereka di dalam artefak roh spasial. Di depan begitu banyak orang, Ye Yuan secara alami tidak akan menggunakan pagoda Fast Heaven. Keberadaan pagoda luas surga, bahkan pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi akan dipindahkan juga. Logika tidak mengungkapkan kekayaan seseorang, Ye Yuan masih sadar akan hal ini. Bab 751-751. Ye Yuan, kamu masih muda. Pastikan tubuhmu tidak diperah kering oleh para Vixens ini. Pei Wenqiang sangat tidak senang ketika dia melihat bahwa Ye Yuan benar-benar menerima gadis-gadis ini. Keindahan ini hampir merenggut nyawanya sekarang. Jika mereka memasuki samsara, lupakan saja. Tapi sekarang, apa yang mengikuti Ye Yuan dihitung. Selain itu, Pei Wenqiang melihat bahwa Ye Yuan dan wanita dengan warna kuning itu sebenarnya berkomunikasi menggunakan akal surgawi nanti. Pasti ada lebih dari memenuhi mata. Hanya saja keberadaan Jun Tianyu, duri ini, membuatnya sangat waspada. Dia hanya bisa membuat komentar mengejek. Memang, begitu dia mengatakan itu, semua orang menatap Ye Yuan dengan tatapan aneh. Bahkan jika gadis-gadis ini adalah tubuh jiwa surgawi, penampilan mereka juga luar biasa. Mungkinkah tindakan Ye Yuan ini untuk membentuk harem? Ye Yuan menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata, ini masalah saya. Apa hubungannya dengan Anda? Kamu, bahkan jika kamu ingin menikmati kesenangan sensual, kamu harus keluar dari gua kuno ini juga. Pei Wenqiang berkata dengan mendengus dingin. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, ingin keluar dari gua kuno ini, aku menyarankan agar kamu tidak memiliki pikiran-pikiran yang licik. Apalagi kakak laki-lakimu itu adalah apapun 7 putra suci, bahkan jika dia adalah Kaisar Giok, tidak ada gunanya di sini juga. Petik 2. Kalimat ini mencekik Pei Wenqiang dengan buruk, langsung melunakkan emosinya. Awalnya, dia benar-benar ingin melakukan beberapa hal yang teduh. Tapi dengan Ye Yuan mengatakannya seperti ini, dia benar-benar tidak berani bergerak lagi. Sangat jelas, terlepas dari ranah kultivasinya yang sedikit rendah, metode Ye Yuan bisa dilihat seolah-olah sungai yang tak berujung, lebih dari apa yang bisa mereka bayangkan. Jika tanpa Ye Yuan, lupakan seni menyihir sebelumnya, bahkan sungai air lemah sebelumnya, mereka tidak bisa menyeberanginya. Berjalan sepanjang jalan sampai sekarang, ketergantungan terbesar dari kelompok orang-orang mereka sebenarnya adalah bocah realem traversing dewa ini dengan ranah kultivasi terendah. Ye Yuan, sepertinya tidak ada jalan lain. Apakah kita memasuki aula ini atau tidak? Ying Tiannya maju untuk bertanya. Ye Yuan meliriknya sekilas dan berkata, apakah kamu tidak mengatakan bahwa kamu bisa merasakan lokasi junior kamu? Ying Tiannya tersenyum pahit dan berkata, tidak tahu kenapa, aku masih bisa merasakannya di luar gua. Tapi sejak memasuki gua, kami sepertinya telah kehilangan hubungan di antara kami. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk merenung sendiri ketika dia mendengar itu. Jika apa yang dikatakan Ying Tiannya benar, tempat ini tampaknya memancarkan aroma konspirasi yang tebal. Ye Yuan memikirkannya dan berkata, tidak ada pilihan lain. Masuk dan periksa. Semua orang datang sebelum pintu aula. Tapi Pei Wenqiang dan yang lainnya semua mirip dengan burung yang terkejut oleh dentingan panah,
tidak berani melangkah maju. Gua kuno ini sangat aneh. Siapa yang tahu jika akan ada mekanisme tersembunyi di atas pintu aula ini? Ye Yuan maju langsung untuk mendorong pintu dan masuk. Tetapi tidak ada yang terjadi. Hanya ketika Pei Wenqiang dan yang lainnya melihat situasi itu, mereka menenangkan pikiran mereka, mengikuti Ye Yuan ke aula besar. Susunan transmisi. Begitu mereka memasuki aula, seseorang segera berseru. Di dalam aula besar ini sepertinya tidak ada yang lain, tetapi sebenarnya memiliki dua susunan transmisi. Dan tepat pada saat ini, hantu samar mengembun dan terbentuk. Semua orang yang tiba di tempat ini sudah lulus tes sebelumnya. Kalian semua adalah milikku, orang yang ditakdirkan Xie Lingzi. Umur Xie Lingzi telah berakhir. Tapi aku tidak mencari penerus dan memperlakukan masalah ini sebagai penyesalan. Jadi sebelumnya saya meninggal, saya sudah menyiapkan 2 jalur untuk Anda semua. Arai transmisi di sebelah kiri, saya telah merancang 3 tes untuk semua orang. Orang yang lewat dapat mewarisi mantel saya, Xie Lingzi, semua yang saya, Xie Lingzi, telah belajar dan menimbun sepanjang hidup saya semua di belakang arai transmisi ini. Selama Anda semua dapat melewati tes, semua ini milik Anda. Bahwa arai transmisi di sebelah kanan mengarah ke dunia luar. Orang tidak mau menerima ujian bisa pergi atas kemauanmu sendiri, kata hantu samar. Hantu itu adalah seorang lelaki tua mengenakan pakaian Taois, rambut panjang berkibar, dengan penampilan seperti orang bijak. Tapi dia menyebut dirinya Xie Lingzi, membuat rahang orang-orang jatuh. Sangat jelas, Xie Lingzi ini adalah pemilik gua kuno. Dan kata-kata Xie Lingzi segera menimbulkan keributan besar di kerumunan. Jadi, sungai air lemah dan keindahan di alun-alun sebelumnya sebenarnya semua ujian. Melihat situasinya sekarang, Xie Lingzi ini mungkin juga merupakan pembangkit tenaga Dao Realem setidaknya. Jika kita bisa mewarisi mantelnya, kita akan melayang ke langit dengan satu ikatan. Hehe, mewarisi mantel. Kalian terlalu banyak berpikir, kan? 2 tes sebelumnya sudah sangat mengejutkan. Jika kita masuk untuk menerima tes, lalu apa bedanya mencari kematian? Benar, tempat ini sangat aneh. Untuk apa kita masih tinggal di sini? Kehidupan kecil kita lebih penting. Seniman bela diri ini terpecah menjadi 2 faksi dengan sangat cepat. Satu faksi ingin memasuki larik transmisi di sebelah kiri, sedangkan faksi lain ingin memasuki larik transmisi sisi kanan dan segera keluar. Bagi para seniman bela diri ini, warisan Dao Realem terlalu memikat. Seseorang harus tahu bahwa Tuan dari Tanah Suci Crimson Afterglow ini juga hanya tingkat pertama Dao Realem. Jika mereka bisa mewarisi mantel Xie Lingzi, itu benar-benar bisa dikatakan seperti ikan mas yang melompati gerbang naga. Oleh karena itu, sebagian besar seniman bela diri semua condong ke arah susunan transmisi sisi kiri. Tuan Ye, ini, kita harus pergi ke sisi mana? Ying Tianya mendengarkan dan mematuhi kata-kata Ye Yuan sekarang. Jika berbicara tentang siapa yang memiliki hak terbesar untuk berbicara di sini, itu tidak lain adalah Ye Yuan. Pei Wenqiang tidak berbicara, tapi mendengar Ying Tianya bertanya, telinganya tanpa sadar berkedut juga, ingin mendengar apa yang dikatakan Ye Yuan. Tapi Ye Yuan berkata, sebenarnya, aku ingin tahu, jika kita tidak mengambil kedua jalur, hasil seperti apa itu? Tidak mengambil kedua jalur. Namun, aula ini tampaknya tidak memiliki jalan lain untuk mengambil, kata Ying Tianya. Ye Yuan belum berbicara ketika He Suming tertawa keras dan berkata, tidak mengambil kedua jalur, ada jalan ketiga yang harus diambil. Seperti yang dia katakan, dia berputar di sekitar 2 susunan transmisi dan datang ke sisi meja persegi tradisional di belakang aula. Tindakannya ini langsung menarik perhatian semua orang. Semua orang menjadi penasaran dengan apa yang ingin dilakukan Suming. Itu hanya untuk melihat He Suming memindahkan sedikit dari lilin di meja persegi gaya lama sedikit. Adegan yang mengejutkan semua orang terjadi. Gelombang energi es membanjiri seluruh aula utama dengan sangat cepat. Di bawah tatapan semua orang, susunan transmisi ketiga benar-benar terbuka di belakang 2 susunan transmisi itu. Ini, sebenarnya masih ada susunan transmisi. Tersembunyi begitu dalam. Ternyata kedua susunan transmisi itu sebelumnya adalah keduanya jebakan. Alchemy Sein dia memang layak menjadi Master Arai Tier 7, untuk benar-benar dapat menemukan arai transmisi tersembunyi ini. Jika kita memasuki salah satu dari mereka, mungkin akan sulit untuk menghindari bencana ini. Sangat dekat, sangat dekat. Ditipu oleh Xie Lingzi tadi, aku hampir jatuh cinta padanya. Ketika semua orang melihat susunan transmisi ketiga ini, masing-masing dari mereka merasa lega. Susunan transmisi ketiga ini sangat tersembunyi.
Menggunakan pantat seseorang untuk berpikir, keduanya sebelumnya juga merupakan jebakan. Xie Lingzi membuatnya terdengar sangat menyenangkan di telinga. Berpikir sekarang, dia punya niat jahat. He Suming menatap Ye Yuan dengan puas, dengan jelas menunjukkan kekuatan. Sejak dia tahu Ye Yuan, dia terus-menerus ditekan oleh Ye Yuan. Tetapi ketika semua orang sedang mendiskusikan arai transmisi mana yang akan dimasuki sekarang, ia menemukan bahwa kandil ini tampaknya memiliki beberapa aspek yang berbeda. Roh jahat bidat. Bab 752. Saat Ye Yuan mengatakan ini, itu jelas menunjukkan bahwa Ye Yuan berhasil keluar juga. Bagaimana He Suming bersedia membiarkan Ye Yuan menikmati semua pusat perhatian sendirian. Jadi dia menggali arai transmisi ketiga ini segera untuk membuat comeback. Memang, melihat reaksi semua orang sekarang, efek dari tindakan ini sangat bagus. Alchemy Saint dan Master Tier 7 menguasai dua plakat ini tidak digantung untuk bersenang-senang. Bagi sebagian besar orang, ini mewakili pengakuan. Sebagai perbandingan, itu jelas jauh lebih sulit bagi ranah kultivasi Ye Yuan untuk ingin mendapatkan pengakuan dari sekelompok alam pencerahan surga dan alam tanpa batas. He Suming menemukan susunan transmisi tersembunyi ini dan segera dipuji ke langit oleh orang-orang. Terutama Pei Wenqiang, dia langsung mengirim pujian. Tuan, dia memang sesuai dengan namamu. Hanya keterampilan dalam formasi susunan ini, kupikir itu di atas beberapa orang. Pei Wenqiang berkata. Kata-kata Pei Wenqiang sebenarnya diucapkan dengan sangat implisit. Dia sudah lama menyadari bahwa Ye Yuan dengan jelas melihat melalui arai transmisi tersembunyi ini juga. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakannya seperti itu. Hanya saja dibandingkan dengan Ye Yuan, Pei Wenqiang jelas berharap He Suming bisa lebih unggul. Meskipun Pei Wenqiang tahu bahwa kekuatan Ye Yuan secara keseluruhan jauh lebih tangguh dibandingkan dengan He Suming, untuk dapat menjengkelkan Ye Yuan, dia masih sangat bersedia. Haha, tidak sama sekali, tidak sama sekali. Hanya beberapa keterampilan yang tidak signifikan. Kota Lord Pei terlalu sopan, He Suming berkata sambil tertawa senang. Melihat semua orang akhirnya memberi Ye Yuan bahu dingin, He Suming memiliki kegembiraan yang tak terkatakan di dalam hatinya. Cih, untuk apa dia pamer? Benar-benar karakter keji yang dimabukkan oleh kesuksesan. Luo Fang di samping berkata dengan ekspresi tidak senang. Sisi mereka pada dasarnya telah jatuh dengan He Suming sepenuhnya. Jadi melihat penampilan He Suming yang bangga akan kesuksesannya, Luo Fang juga sangat tidak senang. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Alchemy Saint dia juga telah lama ditekan. Biarkan dia menikmati sedikit. Setelah semua orang tersanjung He Suming untuk sementara waktu, topik akhirnya masih harus kembali ke jalur yang harus diambil. Tapi karena He Suming menemukan arai transmisi tersembunyi ini, sepertinya pertanyaan ini juga tidak perlu. Karena guru dia sudah menemukan susunan transmisi asli, maka mari masuk ke dalam. Pei Wenqiang berkata dengan suara yang jelas. Tahan, semua orang baru saja akan berangkat, tetapi mereka dihentikan oleh Ye Yuan. Pei Wenqiang berkata dengan senyum yang bukan senyum, apa? Apakah Tuan Ye merasa agak tidak ingin tunduk sekarang karena Anda tidak menemukan susunan transmisi yang disembunyikan ini? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, aku tentu tidak keberatan jika kamu ingin memasuki jajaran transmisi ketiga ini. Tapi jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu, jika kamu benar-benar masuk ke dalam, menanggung konsekuensinya sendiri. Kata-kata Ye Yuan membuat Pei Wenqiang khawatir dalam hati. Tapi dia masih memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya ketika dia berkata, Heh, apakah kamu cemburu pada guru He? Jadi kamu sengaja melebih-lebihkan hal-hal untuk meningkatkan alarm. Aku berkata, bisakah kamu, bocah, memiliki sedikit pemikiran? Atau tidak? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, baiklah kalau begitu. Teruskan saja, aku tidak akan menghentikanmu. Ye Yuan memiliki tampilan yang acuh tak acuh. Tapi itu membuat Pei Wenqiang goyah tanpa sadar. Kelompok orang mereka bisa berjalan sampai sekarang semua mengandalkan langkah Ye Yuan. Pei Wenqiang sudah memperhatikan Ye Yuan di luar gua dan merasa bahwa bocah ini tidak sederhana. Setelah masuk, berbagai macam cara yang ditampilkan Ye Yuan membuatnya merasa lebih penasaran. Sekarang, Ye Yuan mengatakan bahwa arai transmisi ketiga ini memiliki masalah. Pei Wenqiang tidak punya pilihan selain menyembunyikan segala macam kecurigaan. Ye Yuan, jangan berpikir bahwa kamu dapat menggunakan beberapa kata untuk memperdaya pikiran orang-orang karena kamu telah menunjukkan beberapa trik sebelumnya. Mengapa kamu tidak mengatakan, jika arai transmisi ketiga ini bukan jalan yang benar, lalu mengapa itu disembunyikan sekarang? He Suming berkata dengan sedih.
Dia hanya puas diri sebentar saja sekarang dan Ye Yuan keluar lagi untuk membangkitkan permusuhan. Akan aneh jika dia bisa bahagia. Dalam pandangan He Suming, Ye Yuan mengatakan ini benar-benar memperdayakan pikiran orang dengan sengaja. Ye Yuan tersenyum ketika dia mendengar itu dan berkata, bagaimana dengan ini, mereka yang mau mengikuti guru dia bisa masuk ke jajaran transmisi ketiga ini sekarang. Guru dia, karena jajaran transmisi ketiga ini ditemukan oleh Anda, kenapa tidak Anda orang tua sendiri yang memimpin? Petik 2. Aku, kalau begitu aku akan pergi. Siapa yang takut pada siapa? He Suming dipicu oleh Ye Yuan seperti ini tidak bisa menjaga wajahnya lagi dan berjalan menuju arai transmisi ketiga. Semuanya, jangan jatuh pada tipuan ini. Bocah ini paling suka memainkan trik-trik kecil ini. Susunan transmisi ketiga ini benar-benar baik-baik saja. Mereka yang mau mengikutiku, masuk bersama. He Suming berkata dengan keras. Ketika dia berbicara, He Suming sudah berjalan ke depan arai transmisi. Tetapi ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa tidak ada satu orang pun yang mengikuti. Jika Tan Wu masih ada, dia pasti akan mengikuti He Suming. Tapi sayangnya, Tan Wu sudah lama terbunuh di tempat oleh Jun Tianyu. Para seniman bela diri lainnya saling bertukar pandang, saling memandang. Sebenarnya tidak ada yang pindah. Bahkan Pei Wenqiang yang memuji dia ke langit sebelumnya juga tidak bergerak. Wajah tua He Suming berubah merah cerah dengan "Fuosh" sekaligus. Kalian semua, situasi seperti ini terlalu memalukan. Dia sudah bersedia untuk memimpin untuk masuk, tetapi yang lain sebenarnya tidak memberi muka. Kecuali, mengenai hidup dan mati semua orang, siapa yang berani menganggapnya enteng? Jika semua orang sama sekali tidak tahu tentang Ye Yuan, mereka pasti akan memilih untuk percaya He Suming sekarang. Itu hanya berarti Ye Yuan, semua orang telah menyaksikannya sebelumnya. Sepatah kata darinya sekarang, beratnya benar-benar berbeda. Bahkan jika mereka masih menyimpan kecurigaan, mereka tidak berani dengan mudah berani menghadapi bahaya. Hehe, Master He, sepertinya semua orang tidak memiliki kepercayaan pada penilaianmu. Tapi sepertinya kamu agak percaya diri dengan panggilanmu sendiri. Kenapa tidak? Kamu masuk ke dalam dirimu kalau begitu. Mungkin deret transmisi ini mengarah ke Divine Alam, dan Anda dapat kembali langsung ke alam surgawi, kata Luo Fang sambil tertawa dingin. Dia Suming berharap bisa menemukan lubang di tanah untuk digali. Tapi ejekan Luo Fang masih membuat He Suming benar-benar tenang. Jika Ye Yuan benar-benar tidak bercanda, maka jika dia masuk. Tuan Ye, sisi mana yang harus kita ambil? Pada akhirnya, masih Ying Tianya yang tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, jujur saja, aku sebenarnya tidak tahu sisi mana yang harus diambil. Jika memungkinkan, aku lebih suka tidak mengambil satu. Hanya saja aku merasa yang paling tidak boleh kita ambil adalah ini arai transmisi ketiga sebagai gantinya. Petik 2. Semua orang terkejut karena terkejut ketika mereka mendengar ini. Ying Tianya bertanya, mengapa begitu? Ye Yuan berkata, sebenarnya, meskipun arai transmisi ketiga ini disembunyikan, untuk ahli jalur formasi, tidak sulit untuk menemukan. Terlepas dari siapa mereka, selama mereka bisa berjalan sampai di sini, yang pencapaian jalur formasi akan rendah. Karena itu, saya merasa bahwa kandil ini adalah cacat yang sengaja ditinggalkan Xie Lingxi. Tujuannya adalah membuat orang mengambil susunan transmisi ketiga ini. Petik 2. Analisis Ye Yuan membuat semua orang bergidik ketakutan. Mereka tidak berpikir dalam aspek ini sama sekali sebelum ini. Mendengar Ye Yuan menganalisisnya seperti ini sekarang, arai transmisi tersembunyi ini benar-benar lubang besar. Xie Lingxi ini benar-benar orang yang mahir dalam perencanaan. Bahkan ketika mati, dia memahami kondisi mental semua orang dengan sempurna juga. Dalam keadaan normal, begitu sekelompok orang menemukan arai transmisi tersembunyi, mereka pasti akan berpikir bahwa arai transmisi tersembunyi ini adalah yang aman segera. Namun sebenarnya, arai transmisi ini adalah yang paling tidak aman.